Sebenarnya kalau itu hasil scan kan gampang sekali bang. Ya kalau benar Andi Aswan itu memiliki file hasil scan itu tinggal diperiksa aja metadatanya. Gampang kok itu. 1 menit jadi. Ternyata jauh sebelumnya Joshua Sinambela ini sudah menggadang-gadang dia punya hasil scan bang. Dan saya lihat dari situ itu hasil image registration bukan hasil scan. Sementara foto saya saja tahun 98 dari UGM itu saya pakai jas juga dengan tampilan latar dengan itu sudah terdowngrade. Artinya apa? Perbedaan antara hitam, putih, abu-abu itu sudah semakin samar. Makanya kontrasnya semakin rendah. Nah sementara yang ada di situ tuh kontrasnya tinggi banget, jauh hebat banget. Untuk tahun 85. 85. Gitu. Kalau kita lihat ada dua hal, kan wajib lapor ya. Dari awalnya sih 2 kali, Senin, Kamis. Tapi sekarang Kamis aja. Kita tahu bahwa Rismond domisilinya di mana sebenarnya? Di Bali G, bang. Di Bali Sumatera G, Utara. ya? Undangannya di Bali G ya. Domisili undangannya. Nah, Bali G Sumatera Utara, padahal dari Bali G ke Medan itu berapa jam teman? 200 km. 200 km dari Medan ke sini. Itu 2 jam juga perjalanan, 2 jam perjalanan pesawat. Belum lagi macam-macamnya. Jadi belum biayanya. Kan untuk lapor kan tidak dibiayai kan. Nah itu satu dulu itu. Bagaimana perasaan Rismond ya? Tentu senang ya dari 2 kali menjadi 1 kali. Tapi sekarang wajib lapor yang nggak tahu kapan berakhirnya kita nggak ngerti. Silakan, Mon. Iya, merepotkan lah yang pasti bang. Merepotkan secara waktu. Merepotkan secara dana, kan dana sendiri, abang tahu sendiri kan. Meskipun banyak tuduhan uang sekoper segala macam kan bohong semua. Jadi ya, tetapi sudah menjadi kebijakan dari Polda Metro Jaya bahwa kami sebenarnya dianggap kriminal yang membahayakan mungkin. Oh, enggak juga. Enggak juga ya. Sekali seminggu bang. Apakah koruptor dibegitukan juga? Ya tergantung ya. Biasanya kan kemarin itu kan kebijakannya karena tidak ditahan kan. Iya, tidak ditahan. Jadi berarti kami konsekuensi dari tidak ditahan itu kemudian. Apakah ada potensi melarikan diri gitu sekali, makanya diwajibkan lapor sekali seminggu? Mungkin maksudnya biar Rismond datang ke sini dan kita press conference. Iya, coba bayangkan kalau tidak ada wajib lapor, nggak muncul kita di sini kan? Iya gitu. Bang. Gimana kita nungguin Rismond gitu ya? Jadi ya memang merepotkan ya tentunya ya, ada biaya yang harus dikeluarkan di situ. Tapi dengar-dengar Rismond baru dari luar kota juga nih. Iya bang, dari Malang. Dari Malang. Ponakan apa wisuda? Yang saya tahu sejak kami selalu berangkat ke Malang. Iya. Jadi tanda tangan dulu surat kuasa. Iya. Ya kan? Baru ke Malang. Nah, Jalan darat. Pulangnya? Jalan darat juga bang. Iya, kapan? Kemarin? Hari ini? Tadi malam, cuma mampir ke Cirebon. Oke. Mengunjungi Pak Asep Kusnadi. Siapa itu? Itu orang tua dari Rivaldi, salah satu dari 7 terpidana seumur hidup Vina Cirebon. Oke, ya. Jadi Rismond ini sangat punya concern ya di soal kasus Vina Cirebon. Iya dong bang. Tapi kita tidak ngomong ke sana dulu. Iya. Kita ngomong kasus ijazah yang mendera Anda saja ya dulu ya. Jadi itu memberatkan. Lalu appeal Anda, permintaan Anda apa kepada penyidik ya, penyidik Polda ya, Bu? Ini kan penyidik yang punya kebijakan itu ya, bukan institusi. Ya harapan kita ya kemarin sih sempat dijanjikan oleh kepala unit saya gitu bang, Kanit 4 atau 5 ya? Ya, oke. 5 ya. Itu nanti sekali 2 kali aja lah hadir, berikutnya lewat WA aja katanya begitu. Tapi nggak tahu apakah itu diperbolehkan sekarang atau enggak gitu bang. Gara-gara YouTuber ini mungkin jangan-jangan dilihatnya ada YouTuber ini
Kalau dia cuma datang virtual kan, WA nanti gimana wawancaranya? Iya, Zoom ya. Oke. Itu satu ya, mudah-mudahannya nanti dikabulkan bahwa ini udah kelima kalinya. Ketiga. Kelima, Mon. Kelima. Ketiga bang, baru 3 minggu bang. Hah? Setelah TSK kan ketiga. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, saya sejak awal memang dijanjikan Pak Kanitnya itu sekali aja. Kalau saya mungkin dikiranya jauh mungkin kan. Iya, I know. Jauh dari Belgia saya sekali aja. Karena Dokter Tifa sama Mas Roy itu domisilinya sini kan. Iya, pernah sempat 2 kali dia. Jadi ini berarti Rismond yang keempat ini. Yang ketiga. Yang keempat dong. Minggu ketiga ini bang. Ya tapi 4 kali. Sekali saya mulai dari awal. Oke, ya udah minggu 3. Dasar kau Mon, ngotot lagi. Mungkin kasihan Pak Kanitnya kan. Aduh jauh ini dari kampung. Yaudahlah sekali aja lah gitu. Oke. Ya. Jadi harapannya bisa melalui WA atau apa? Iya, virtual harapannya, ya, tidak perlu fisik kalau ya. WA call atau apalah bang gitu bang. Toh kalaupun respon hilang ya paling di Danau Toba aja. Paling hilang dicariin aja di tepian Danau Toba. Paling lagi mancing Pak Kanit. Dan orang mancing itu memang nggak maju. Nggak maju. Karena kalau maju dia kecebur. Tenggelam dia. Orang mancing nggak maju. Oke. Yang kedua yang saya ingin share juga, Mon ya, mengenai ini kasus ini. Iya. Perasaan Rismond lagi. Kita tahu bahwa tanggal 13 November Rismond diperiksa bersama Dr. Tifa dan Roy Suryo. Dan fortunately ya kan, syukurnya tidak dilakukan penahanan. Dan kita tahu bahwa yang namanya penahanan itu ada syarat objektif, ada syarat subjektif. Syarat objektifnya adalah ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Iya. Dan di antara pasal-pasal yang dikenakan itu ya setidaknya 3 pasal bahkan 4 pasal itu ancaman hukuman 3 pasal ya. Ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Jadi syarat objektifnya terpenuhi. Tapi syarat subjektifnya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatan. Iya, itu sendiri kan kalau melarikan ini nggak mungkin lah kan, apalagi ke luar negeri kan. Pertama Rismond nggak ada duit ya kan. Betul, itu yang paling pertama itu. Kemudian menghilangkan barang bukti apa yang mau diperiksa kan? Yang mau semuanya ada di Jokowi's White Paper. Dan Jokowi's White Paper itu dicetak ribuan. Dan terbuka ya kan. Nah kalau tidak mengulangi perbuatan, justru kita sedang pertanyakan apakah itu kriminalisasi, murni pidana atau kriminalisasi kan gitu. Nah jadi berdasarkan hal subjektif itu penyidik kemudian tidak menahan Rismond ya. Saya kira karena soal keluar negeri tadi mungkin ya. ada yang mau keluar negeri lagi mungkin. Gitu ya. Orang tuanya si kawan mau ke Singapura. Karena itu sekarang kita tahu bahwa kasus ini sejak pemeriksaan sampai hari ini itu sudah berlangsung lebih dari 20 hari ya, sudah 21 hari ya. 21 hari. 21 hari itu lumayan juga 21 kan. Nah, selama 21 hari kalau kita lihat, kita sama Bro Ramdan ya sebagai PH, kalau kita lihat kok sepertinya belum ada kemajuan apa-apa nih. Saksi ada charge yang meringankan belum dipanggil. Ahli yang dipersiapkan belum dipanggil. Karena saya tahu selain tim di sini tim bersama Dr. Tifa Roy Suryo, ada juga tim yang sudah bekerja yang kemudian menyiapkan ahli ya. Nah, misalnya ahli siapa yang sudah dipersiapkan di kata Bu Tifa, Dr. Rido ya, Dr. Profesor Tono Saksono juga itu dua lainnya ya. Nah, dan bahkan sudah diundang. Termasuk diundang di RH Channel juga. Karena Ridho Rahmadi gara-garanya diundang di RH Channel. Kalau bisa topi merah juga bang. Itu kan generasi Z dengan skill yang tingkat dewa itu ya. Nanti saya undang juga topi merah kan. Nah itu apa perasaan, saya tanya perasaannya kan, kita harus peka dengan perasaan orang yang jadi tersangka. Perasaan Rismond ya dengan belum adanya progres ini. Apakah santai aja, apakah merasa waduh kok proses ini kok agak lama, saya pengen cepat-cepat membuktikan atau bagaimana? It's up to you ya, silakan. Iya bang, kalau bagi saya karena saya nggak
merasa melakukan tindakan kriminal, ya apa? Biarkanlah waktu membuktikan, itu aja Bang. Karena seperti Dr. Rido dan Profesor Tono dan Topi Merah dan lainnya, saya kira, dan lainnya juga yang mungkin masih berpikir untuk bersuara. Sekarang kan sudah mulai ada ya bersuara yang lainnya. Itu sebenarnya tinggal tunggu waktu aja kok. Karena seperti yang saya katakan, saintifik adalah proses yang terbuka harusnya. Terbuka dan berani direkonstruksi, diuji coba oleh orang lain. Jadi karena keterbukaan itu, maka tidak ada ruang untuk manipulasi justru Bang. Kalau tertutup, di ruang tertutup hanya sama-sama kita gitu Bang. Kita sama-sama setuju nih bahwa ijazahnya si kawan palsu. Maka metode kita buat-buat. Kan kita-kita aja. Gitu kan Bang. Tetapi ketika dia dituliskan dalam sebuah buku, itu artinya itu dibaca, ditelaah, direkonstruksi, bahkan oleh mereka yang tidak setuju sama kita. Itulah saintifik itu. Terbuka. Sekarang kan mungkin sudah berapa ribu eksemplar. Itu ada di tangan-tangan mereka juga yang nggak setuju. Itulah proses ilmiah itu Bang. Yang paling menyakitkan dari proses ini kan adalah kami dituduh memanipulasi. Itu yang paling menyakitkan Bang, pasal 32, 35 itu. Itu kan bukan apa namanya, bukan subjektif ya, itu objektif karena mereka harus menuduh kami secara ilmiah. Dan ilmiah itu bidang digital image processing itu saya paham. Sejak S1 di Teknik Elektro UGM sudah saya ngambil mata kuliah itu, bahkan S2 tesis saya juga tentang itu, dan S3. Jadi ya makanya saya bilang, saya yang tidak paham digital image processing saja pasti paham kalau Anda tidak melakukan iya Bang, edit itu. Makanya saya ketika, karena not necessary, nggak ada gunanya juga. Iya Bang, ketika diperiksa di BAP saat pertama kali jadi tersangka, saya bilang ini ahlinya siap ya, harus siap dikonfrontasi di pengadilan. Dia bilang. Karena kami terdakwa, kami paham bidang ini. Gitu loh. Beda dengan orang seperti kasus Bang Bantri misalnya dituduh begitu. Masih tersangka. Iya. Nah, misalnya Bang. Harus siap-siap katanya Pak Kanit, katanya penyidik. Ya sudah. Nggak gitu mungkin loh. dia bilang nggak siap kan? Tetapi ada nggak nanti, bisa nggak nanti saya menuntut balik, saya bilang Polda Metro Jaya. Kalau ahlinya itu sebenarnya yang kalian pakai, ahlinya itu ahli yang salah, ahli yang membuat kalian keliru. Seperti kemarin yang ada di Rakyat Bersuara yang hari ini katanya mau dilaporkan. Itu kan bayangkan itu saya mau tanya, jangan dulu. Oke Bang. Nah, gitu. Makanya saya bilang dia harus siap untuk saling berbantahan secara ilmiah. Apalagi pada saat keterangan Kapolda Metro Jaya kami dikatakan ada istilah ROI, Region of Interest yang jahat. Loh, kok ada ya terminologi ROI yang jahat? Itu belum pernah ada di digital image processing seperti itu. Justru yang saya lakukan khususnya lintasan stempel itu yang paling fair di situ. Justru tidak mengandalkan visual, tetapi mengandalkan numerik, angka-angka. Nah kan lintasan itu seharusnya kan begini stempel. Nah saya ambil ROI-nya sesuai dengan lintasan itu, terus diperiksa, muncullah 3 tabel, kan sudah saya praktekkan tempat Bang Erhan, ya kan, langsung praktek, muncullah 3 tabel, setiap tabel ini mewakili satu kanal RGB. Nah di setiap tabel itu ada nilai-nilai sesungguhnya dari ROI itu yang kita pakai. Mouse itu udah kita praktekkan itu kan, udah lama sih, itu udah berapa bulan yang lalu. Nah itulah nilai-nilai sesungguhnya dari yang ada di region itu yang kita analisa kajian. Nah kalau dia mendekati 0 maka dia hitam. Baik R, G dan B. Jadi ya kalau dibilang tone mapping yang di acara Rakyat Bersuara itu, nah efek negatif dari tone mapping itu menciptakan anasir-anasir warna. Karena itu mempermainkan kontras. Ketika kontras itu dipermainkan, lebar sempitnya antara nilai rendah dan nilai tertinggi dari intensitas itu, maka bisa menciptakan warna baru. Makanya ketika ditampilkan tuh ada warna biru, tiba-tiba muncul pixelize gitu, kayak kotak gitu biru. Ada yang merah di tempat lain yang bukan di lintasan itu. Itulah
efek negatif dari tone mapping. Nah, tone mapping ini bekerja untuk kita menyimpulkan secara visual, sementara saya menganalisanya secara numerik. Oke. Bro, itu Ya, Bang. Yang Anda sampaikan itu tidak gampang dipahami awam. Nanti untuk bahan perdebatan dengan penyidik tentunya ya. Iya, Bang. Termasuk dengan ahli penyidik yang kemudian merekomendasikan Anda melanggar pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ya. Tetapi memang ini yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan ini related dengan kasus yang sedang mendera Anda dan kita sebagai penasihat hukumnya kan, yaitu apa yang disampaikan Andi Azwan. Iya, Bang. Andi Azwan dalam paling tidak beberapa episode di televisi dan diulangi di televisi lainnya mengatakan bahwa dia melakukan scan terhadap ijazah asli Jokowi, scan. Dan itu dengan yakinnya dia kemudian mengumumkannya atau memberitahukannya ke publik melalui program-program seperti Rakyat Bersuara. Belakangan ketika dicecar dari mana sumbernya, dia tidak bisa menjelaskan. Ya kan? Iya, Bang. Mas Roy Suryo membongkar bahwa sumbernya itu adalah dari uploadan Dian Sandi saja. 1 April itu yang bentuknya sedikit trapesium, kemudian diedit bentuknya menjadi lebih kotak, tetapi akibatnya lambang UGM-nya agak peyang gitu ya. Karena ya kebiasa kan kita kadang-kadang kan ada gambar peyang lalu kita jadikan kotak, tiba-tiba dia tertarik misalnya. Nah, kalau itu kemudian ini kan signifikan nih sebenarnya, bukti yang signifikan untuk membebaskan Anda kan, karena Anda dianggap memanipulasi sumber yang itu. Dan apa yang disampaikan atau diupload Dian Sandi yang kemudian disampaikan Andi Azwan, itulah yang menjadi bahan penelitian Anda kan. Fotokopi KTP yang ada kacamatanya, fotokopi ijazah yang ada pakai kacamata, kemudian yang sudah dilihat bahwa fotonya bukan foto Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah sekarang apa yang ingin Anda lakukan, apa yang ingin Anda katakan, nanti ditambahkan Bro Ramdansa juga terhadap fenomena Andi Azwan ini yang diduga menyebarkan dokumen editan yang seolah-olah otentik, seolah-olah asli. Yang dia mengatakan bahwa itu scan asli dari ijazah Jokowi yang kemudian dia tidak bisa menjelaskan. Bahkan dia mengatakan saya yakin asli. Ya, yakin doang ya. Kok yakin kalau data itu kan harus jelas sumbernya dari mana. Silakan. Ya, ada beberapa poin ya. Ya. Pertama, kalau Andi Azwan mengklaim bahwa ia memiliki file hasil scan ijazah asli Jokowi Yang analog ya. Nah, berarti ada 2 kemungkinan, ya kan? Yang pertama dia lakukan sendiri, Bang. Dia memiliki atau pernah menguasai ijazah analog Jokowi. Ya. Dan kita belum tahu apakah analognya itu asli atau palsu ya. Yang penting analog. Analog, ya. Dia lakukan scan sendiri dari analog menjadi digital kan? Ya. Dan digital itulah yang ditampilkan dia. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, dia dapatkan file itu dari orang lain. Oke. Seperti yang dia akui di acara Rakyat Bersuara yang dari 2 Joshua minggu lalu. Sinambela. Ternyata dari Joshua Sinambela. Dan Joshua Sinambela pun membantah. Dan dia tidak tahu sumber dari file tersebut. Nah ini, nah berarti intinya adalah sumber dari file yang diklaim oleh Andi Azwan itu nggak jelas, Bang. Dan harusnya penyidik mengarahkan ke sana itu. Asal muasalnya saja tidak jelas, apalagi membuktikan bahwa file tersebut adalah hasil scan. Dari ijazah asli. Ya kan? Sebenarnya kalau itu hasil scan kan gampang sekali, Bang. Ya, kalau benar Andi Azwan itu memiliki file hasil scan itu tinggal diperiksa aja metadatanya. Oke. Gampang kok itu. 1 menit jadi. Oke. Kalau saya punya laptop sekarang bisa saya praktekkan. Jadi kalau udah hasil scan maka di situ tercatat dia alatnya apa, scannernya. Di metadatanya ya. Di metadatanya itu terus software yang digunakan ada, berapa baris atau berapa dot per baris, terus berapa jumlah baris. Itu jelas. Pertanyaan saya adalah dengan melihat fenomena itu sebenarnya apa kesimpulan Anda? Apakah itu dokumen yang sesungguhnya sama palsunya
sama tidak jelasnya atau bagaimana kalau Anda melihatnya? Nah, kalau saya melihatnya di situ Andi Aswan dan dan Joshua Sinambela itu sengaja untuk membodohi publik. Oke. Membodohi publik dengan menganggap bahwa hasil dari pemrosesan itu, Bang, pemrosesan dari citra yang diupload oleh Dian Sandi itu dianggap sebagai scan asli. Oke. Berarti itu penipuan juga. Oke. Nah, itu sebenarnya tekniknya gampang, secara online juga bisa dicoba itu. Di-download ya kan, di-download file dari Dian Sandi itu, lalu di situ ada image registration online itu. Ada image registration itu atau dikenal dengan registrasi citra. Itu cuma metodenya menggeser, merotasi dan transformasi ubah bentuk. Iya. Makanya ketika hasil dari yang tegak lurus dengan kita yang diakui Andi Aswan itu sebagai hasil scan itu mengalami disformasi itu, Bang. Logo UGM dari bulat menjadi lonjong. Itu operasi transformasi dalam registrasi citra. Itu secara online juga ada. Oke. Nah, secara programming juga bisa. Oke. Itu kan teknis banget. Jadi pendapat Anda apa, Mon? Terhadap dokumen yang disajikan Andi Azwan itu apa pendapat Anda? Yaitu bahwa itu sebenarnya bukan hasil scan. Oke, jadi tidak bisa dikatakan, tidak bisa membuktikan bahwa ada yang namanya dokumen ijazah asli itu. Iya. Gitu ya? Iya. Karena Bang. kan dia kan tujuannya dengan menampilkan itu mengatakan bahwa ada loh ijazah asli yang analog. Saya dapat scan-nya. Iya. Nah, ini saya yang scan-nya. Gitu. Gitu. Saya misalnya saya baru bertemu loh sama Rismond di sini. Ini ada videonya, kan begitu. Seolah-olah Ya gitu, kan? Bang. Gitu. Oke. Nah, pasal 3235 itu cocok nggak, Bang? Sesuatu yang nggak asli tapi Iya, sebenarnya dinyatakan asli. Sebenarnya kalau lebih cocok pasal 35. Oh, 35 ya. Kalau Bang. pasal 32 itu kan lebih pada merusak dokumen. Dokumen publik atau dokumen privat orang dirusak. Jadi mungkin Joshua Sinambela ini ahli polisi yang menjadi saksi ahli kepolisian Polda Metro Jaya yang mengatakan kami mengedit, itu sebenarnya menganggap enteng orang lain. Dikiranya kita nggak tahu registrasi image registration itu salah satu teknik dalam digital image processing itu untuk mengubah perspektif dari sebuah citra. Itu udah jamak digunakan. Kalau Abang gunakan Google Map itu kan bisa diputar, digeser, diubah perspektifnya terhadap kita. Itu salah satu teknik registrasi citra yang teraplikasi dalam kebutuhan kita sehari-hari. Nah, justru kalau saya lihat pasal 35 yang lebih cocok karena dengan melakukan edit seolah-olah dokumen itu otentik. Iya, otentik. Jadi kalau satu merusak dokumen, yang kedua menciptakan dokumen yang tadinya tidak otentik seolah otentik. Otentik gitu. Saya mau bergeser ke PH Dr. Tifa ya, tapi saya kira kepentingannya sama kan dengan melihat fenomena Andi Azwan. Dalam perspektif hukum ya, tadi kan perspektif digital forensik dan lain sebagainya. Apa yang Anda lihat dari kasus Andi Azwan itu dan kemudian mengapa pelaporan yang dilakukan Beni Parapat tiba-tiba tidak diterima oleh Polda Metro? Sudah ditolak, ya tidak diterima kan berarti. Pertama ada dua sisi ya. Sisi yang pertama kan yang kita bahas undang-undang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik. Yang transaksi elektronik kan buat bisnis, tetapi satu hal yang perlu kita lihat terkait dengan informasi. Apa yang dimaksud informasi? Apabila tuh menyangkut hajat hidup orang banyak, katakan pejabat publik, dokumen pejabat publik yang dimodifikasi, tadi kan diperdebatkan pasal memodifikasi atau memusnahkan. Siapapun yang melakukan itu, maka ada ancaman pidananya terkait undang-undang ITE. Artinya ya harus mempertanggungjawabkan apakah dia dari analog kemudian diubah, dimodifikasi menjadi digital yang tanda kutip dimodifikasi sehingga mengecohkan publik dan masyarakat sampai hari ini belum kelar. Nah, ini juga harus dipertanggungjawabkan dan ini harus pertanggungjawabannya bisa tadi laporan yang kita lakukan atau teman-teman lakukan, atau kemudian ya penyidik harus kemudian aktif melakukan apa yang sudah kita sampaikan dalam ruang publik ini, langsung panggil kembali gitu loh. Apakah metadata cukup banyak, dan ini menurut saya nggak sulit ya zaman hari ini. Undang-undang ITE menjelaskan itu semua terkait dengan informasi publik, maka itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Siapapun yang mengunggah ke ruang publik itu harus bertanggung jawab. Nah, ini harus teman-teman penyidik harus melakukan itu segera mungkin.
Ya, ini tambahan dari saya ya. Walaupun kasus ini tidak langsung berhubungan, tetapi bisa menentukan arah kasus yang mendera klien kita kan. Sebenarnya kan salah satu tuduhannya adalah mereka itu diduga melakukan editing terhadap dokumen yang namanya ijazah. Kan itu mengasumsikan ada ijazah asli, kan begitu? Iya. Nah, ijazah asli itu dioprak-aprik sama mereka sehingga menjadi ijazah yang rusak. Kira-kira begitu. Atau sebaliknya, menjadi ijazah yang tadinya tidak otentik jadi otentik. Tapi pasal 35 udah nggak masuk akal untuk mereka. Pasal 35 itu cocoknya buat Andi Azwan diduga. Karena mereka justru tidak pernah mengatakan bahwa dokumen itu otentik. How come? Dia nggak pernah bilang dokumen otentik, bahkan mengatakan 99,9% palsu atau fake, not original. Yang diupload oleh dia. Iya, karena itu tidak relevan menggunakan pasal 35. Nah, adapun untuk Andi Azwan yang sudah melakukan katakanlah penyebaran dokumen yang dia bilang itu adalah hasil scan dari ijazah analog yang asli, maka ini kan bisa dikenakan pasal 35 sesungguhnya, bahwa dia melakukan proses editing atau transmisi yang intinya adalah seolah-olah bahwa dokumen itu otentik. Ya, jadi kan ini meyakinkan publik bahwa itu dokumen otentik. Nah, yang menjadi masalah menurut saya adalah harusnya penyidik dengan mudahnya menelusuri, ya kan? Jadi menerima laporan siapapun terkait itu dan dengan mudahnya memanggil dan menelusuri asal dokumen itu dari mana. Dari situ nanti kita akan tahu bahwa ada atau tidak ijazah yang so-called asli yang analog itu. Kalau tidak ada, end game selesai, kan begitu? Iya. Artinya tidak pernah ada. Kalau ada, itu kita periksa bareng-bareng sebagai sebuah kepastian hukum bahwa memang ijazah analognya itu asli. Nah, sekarang beliau ini sudah jadi tersangka, tapi kita nggak paham, nggak tahu apakah ada apa nggak ijazah aslinya itu. Justru saya menggarisbawahi tentang kepastian hukum ya, klien kami ya. Kami dipanggil wajib lapor setiap minggu kan, dan tanpa kemudian kita melihat teman-teman penyidik itu aktif untuk kemudian memanggil yang lainnya, dan kemudian memastikan dokumen itu benar dimodifikasi atau kalau dimusnahkan tidak ya dioprek lah dari pasal 33 dan atau 35. Maksud saya ini kan soal kepastian hukum ini sampai kapan gitu loh, hanya proses sebagai tersangka mau digantung mau 1 tahun 2 tahun. Kalau begini terus maka tiap minggu kita kemarin wajib lapor, bahkan kemudian ada statement wajib lapornya udah pakai WA aja. Ini kan serius nggak sih sebenarnya untuk menyelesaikan ini? Mau ini selesai, kemudian dengan kepastian hukum yang jelas, maka ini harus dipanggil semuanya yang tadi mengunggah dokumen publik yang ada menyangkut pada undang-undang ITE tadi kan terkait hajat hidup orang banyak. Kalau kemudian ini masyarakat resah, jadi ada ini kayak biar lebih kencang ya. Masyarakat kemudian resah, muncul chaos ya, mereka harus bertanggung jawab. Nah, ini konflik horizontal yang terjadi bisa jadi, maka kemudian bisa dihindari kalau penyidik ini kemudian aktif tadi memanggil mereka yang mengunggah ini. Demikian. Mas Repli. Bro Rismon, masih ada yang ingin Anda tambahkan? Mungkin ketidakpuasan Anda terhadap kalau nggak salah Bang unequal treatment rasanya. Jadi ada perlakuan. Jauh sebelum rakyat bersuara ini, kalau nggak salah ini, Topi Merah sudah menganalisa analisa dari kayaknya Topi Merah ini mengikuti analisa dari Joshua Sinambela itu. Nah, di situ ya yang saya tonton, Topi Merah menganalisa hasil analisa Joshua Sinambela yang diklaim adalah hasil scan ijazah Jokowi. Jadi jauh sebelum Andi Azwan ini mendeklarasikan bahwa saya punya scan ijazah asli Jokowi dengan yang dirakyat dengan gestur yang yakin. Yakin, dan ternyata di rakyat bersuara dia katanya dapatkan dari Joshua Sinambela. Joshua nggak ngaku. Entah dari mana katanya kan begitu. Nah, padahal jauh sebelumnya Topi Merah sudah membantah. Ternyata jauh sebelumnya Joshua Sinambela ini sudah menggadang-gadang dia punya hasil scan, Bang. Dan saya lihat dari situ itu hasil image registration, bukan hasil scan. Kelihatan dari kerapatan
kerapatan pikselnya itu, Bang. Itu ya sama dengan punyanya yang diupload oleh Dian Sandi pada tanggal 1 April. Iya, gitu loh, Bang. Nah, makanya saya bilang ini harus di-trace. Siapa yang asal muasal mengklaim memiliki hasil scan ijazah Jokowi yang dari analog itu menjadi digital itu? Apakah Joshua Sinambela atau Andi Aswan? Oke. Gitu. Saya yakin itu dari Joshua Sinambela karena jauh sebelumnya dia sudah menggadang-gadang itu. Oke, tapi itu diduga ya, diduga. Iya, diduga. Kita tidak boleh menuduh kan, Iya. tapi diduga ya. Oke, ada satu hal lagi yang menarik sesungguhnya ya, Rismon ya. Sejauh ini kita disodorkan fotokopi baik analog maupun digital, atau yang digital seolah-olah tidak fotokopi ya, yang seolah-olah asli kan. Yang digital kan ada warna, ada yang nggak warna kan. Dari ijazah Jokowi yang katanya asli, yaitu yang berkacamata, dan itu firm di KPU Solo, KPU DKI dan KPU Nasional, ya kan, bahwa yang namanya ijazah yang asli itu yang kacamata. Jadi kalau nanti besok-besok ada keluar yang nggak kacamata, itu pasti salah. UGM pun mengafirmasi itu. Dan tata letak huruf juga. Ya, dan cuma masalahnya adalah sampai sekarang kita tidak pernah melihat analognya itu yang analog yang sebagai sumber asli yang di scan itu. Iya. Apa yang bisa Rismon simpulkan mengenai hal ini? Ya, pertama analog itu ada beberapa kemungkinan kan, Bang. Ya. Analog itu memang ada. Ya. Ya. Tapi belum tentu asli. Belum tentu itu yang diproduksi oleh UGM atau tempat lain. Ya. Yang kedua memang analog itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada digital itu aja. Iya, ijazah itu dibuat secara digital. Ya. Seperti prediksi saya, Bang. Kenapa prediksi saya dibuat secara digital? Karena memang dari fotonya itu, foto terlalu pria. Terlalu cantik. Kontrasnya terlalu hebat, Bang. Oke. Untuk coba Abang perhatikan foto ijazah Abang UGM. Iya. Udah buram itu. Udah buram, Bang. Artinya apa? Kenapa saya bilang kontrasnya sangat tinggi? Perbedaan antara hitam dengan abu-abu dan putih di situ hebat ya. Tegas. Sementara foto saya saja tahun 98 dari UGM itu saya pakai ijazah jas juga dengan tampilan latar dengan itu sudah terdowngrade. Artinya apa? Perbedaan antara hitam, putih, abu-abu itu sudah semakin samar. Makanya kontrasnya semakin rendah. Nah, sementara yang ada di situ tuh kontrasnya tinggi banget, jauh hebat banget. Untuk tahun 85. Gitu. Oke, jadi ya ini analisis dari Rismon dan ini common sense dari kita semua. Ada dua kemungkinan. Memang ada ijazah analognya. Analog itu yang berbentuk kertas ya. Nih. Dan fisiknya ada, tetapi belum sampai penilaian apakah fisik itu asli atau tidak asli karena belum pernah diperlihatkan. Atau analognya itu tidak pernah ada. Dokumen yang beredar itu dokumen yang memang digital semua. Yang dibutuhkan, kalau dibutuhkan baru di print. Bisa jadi kan? Makanya kan ada belepotan apa itu ya? Ya, ada tinta kan. Tinta itu kan kemungkinan kan ketika dibutuhkan di print kan gitu kan. Nah, ini sebenarnya mudah sekali bagi penyidik baik di Polda Metro maupun Mabes Polri ya, Bareskrim untuk melakukan proses penyidikan. Apalagi muncul bukti-bukti baru. Ya, Andi Azwan ini, Kasmujo dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini bukan membuka mata ya, membuka ruang hati dan keadilan para penyidik untuk tidak apa istilahnya? Bayangkan ini kesannya tidak profesional, main-main, tapi yang digunakan pasal dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ngeri kali, Mimon. Ngeri kali negara ini. Ngeri kali negara ini. Padahal Rismon kemana-mana tidak pernah dianggap sebagai penjahat. Meluluskan ratusan sarjana teknik saya. Oke, silakan closing statement. Ada yang mau tanya nggak di sini? Nggak ada ya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Jadi nanti ketika dilaporkan Andi Aswan dan Joshua Sinambela itu harus diperiksa dulu. Itu benar dari analog atau memang versi digital dari digital lain? Iya. Ya, sebuah teknik ya, dipakai. Tadi maksudnya digitalnya Dian Sandi digitalkan lagi. Iya, Bang, gitu. Yang tadi bentuknya trapesium. Nah, kalau dia benar dari versi analog itu harus dijejak. Analog punya siapa? Iya.
Ya. Gitu loh, Bang. Kalau benar klaim dari Andi Aswan maupun Joshua Sinambela, ya, itu dari analog yang mana? Padahal katanya sudah dikuasai oleh Polda Metro Jaya yang analognya. Ya. Jangan-jangan mereka men-scan, kalaupun itu dari hasil scan adalah versi analog dari yang nggak jelas juga, Bang. Oke. Gitu loh. Jadi itu perlu dijejak. Jadi sehingga karena kami berkepentingan karena Joshua Sinambela adalah salah satu ahli yang di BAP oleh Polda Metro Jaya untuk menuduh kami, membuktikan bahwa kami mengedit. Kami berkepentingan di sini. Gitu loh. Ya. Jadi Joshua Sinambela silakan buktikan kalau Anda punya scan file dari scan ijazah asli, ijazah analognya dari mana? Kalau enggak, ya mengaku saja bahwa itu sebenarnya versi digital dari digital lain. Yang Anda klaim bahwa itu adalah scan. Dan tinggal dicari otaknya siapa ya kan? Otaknya siapa untuk melakukan itu kan gitu, Bang. Ini yang namanya manipulasi sesungguhnya. Inilah manipulasi, mengklaim bahwa itu asli padahal sesungguhnya adalah cuma pakai teknik aja, sebuah teknik untuk memproses itu dalam bentuk digital lain. Dan perlu diketahui sobat semuanya ya, yang dilakukan Rismon ini adalah meneliti dari apa yang disajikan oleh Dian Sandi. Jadi mereka mengatakan ini asli, nah diteliti karena gitu. Oh enggak, itu enggak asli. Kalau memang ada versi yang mereka anggap asli lagi, ya mana silakan tampilkan kan. Dan satu lagi, Bang, ada statementnya Joshua Sinambela yang cukup mencederai marwah UGM loh, Bang. 50% dari skripsi di Fakultas Kehutanan tahun 80 tidak ada tanda tangan. Tahun 85 seperti punya Pak Jokowi katanya. Tidak ada tanda tangan penguji. Lembar pengesahan penguji. Itu sebenarnya Rektor of Emilia itu harusnya merasa terhina itu harusnya. Kalau UGM merasa UGM seperti itu ya, Bang ya. Tetapi kita tidak sampai ke sana. Enggak, karena objek yang saya teliti kan lembar pengesahan itu, Bang. Lembar pengesahan pembimbing. Kan? Ya benar juga sih. Tapi sesungguhnya kan masalah pokoknya adalah ijazah palsunya kan. Kalau seandainya sudah selesai dengan ijazah palsunya, ngapain kita ngoprek-ngoprek skripsi dan lain sebagainya atau registrasi dan lain sebagainya. Kan terlalu lebar sebenarnya. Tinggal hadirkan dokumen aslinya katanya, lalu sama-sama diteliti kan begitu. Silakan closing statement, Bro Ramdan. Ya, sebenarnya saya mau mengapresiasi ya teman-teman netizen, di mana ini kan ruang publik. Kalau pakai teorinya Habermas, ruang publik itu orang menyampaikan pandangan, pendapat, gantian, dan juga Ayo, Bang, tidak bisa selesai satu kali, harus berulang kali. Bang Jamal Dr. Rismon sudah menyampaikan bahwa dalam ruang publik satu sanggahan bisa disangga dengan yang lainnya. Memang kalau memang ada dokumen manual yang tadi yang fisiknya ada, ini kan ruang publik, ya silahkan diunggah. Dan itu kebenaran kan diungkap, tidak bisa kemudian sebuah percakapan di ruang publik yang sekali dua kali, tapi kemudian berulang kali sehingga terkonstruksi dengan kebenaran. Dan kira itu yang teori Habermas lah, bagaimana orang-orang rasional kemudian menemukan sebuah kebenaran dalam sebuah ruang publik. Itu saja menurut saya, dan kita apresiasi lah teman-teman netizen yang kemudian berkomen, bahkan bisa mengungkap kebenaran di satu sisi dengan kalau ada faktanya sampaikan, dan kita akan membantu juga penyidik pada akhirnya. Jadi Refli Harun itu memang harus cadas dan cermat ya? Keren cadas. Sorry. Makasih. Jadi sobat Eros sekalian, Habermas itu filsuf Jerman ya, bukan orang Banyuasin. Atau orang Banyumas. Ditutup atau apa, Bang Jagir? Boleh? Apa pertanyaannya? Ya apa? Kenapa? Apa? Ya. Apa, Pak? Enggak jelas ini pertanyaannya. Begini, pertanyaannya itu setelah penelitian biasa, setelah penelitian di KPU, iya. kan itu sudah selesai. Iya. Iya. Dari Kapten Sitomorang. Aduh, saya nggak bisa nangkep, bisa nggak pertanyaan? Jadi maksudnya kan verifikasi calon
perseorangan maupun partai politik itu kan ranahnya KPU. Kira-kira gitu Pak Kapten Situmorang ya. Ketika itu selesai diperiksa KPU, apakah kemudian selesai? Saya pikir enggak. Bisa kemudian kalau diketemukan di kemudian hari ada misalkan palsu dokumen itu ya harus kemudian diperiksa ulang. Bahkan yang melakukan itu bisa dipidanakan karena diduga melakukan pemalsuan dokumen dan seterusnya. Jadi nggak bisa ketika seorang pejabat publik, katakanlah penyelenggara pemilu selesai, ini dianggap sudah benar gitu loh. Tapi kemudian di kemudian hari ada suatu hal yang kemudian salah, ya bisa dilaporkan. Saya pikir itu Pak Kapten Situmorang. Jadi begini, saya tambahkan ya, klaim kebenaran prosedural itu tidak bisa mengalahkan kebenaran substantif. Mungkin at that time KPU melakukan verifikasi dan menganggap benar. Tapi belakangan hari tiba-tiba ditemukan fakta ternyata tidak benar. Maka yang tidak benar itu yang diikuti. Cuma rezimnya berbeda. Kalau kemarin rezim pendaftaran, kan begitu. Pendaftaran sebagai calon presiden, calon bupati atau calon wali kota dan calon gubernur. Sekarang rezimnya adalah rezim tindak pidana. Salah satunya tindak pidana pemalsuan dokumen bisa yang sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri tapi untuk sementara belum ditindaklanjuti. Nah, oke, sudah datang ke kita Bang Jahmada ya. Dulu namanya Gajah Mada tapi terlalu berat nama itu rupanya. Ini kita jangan dulu ini kan. Karena itu lain masalah ya. Bang Jahmada ini kebetulan kita bersama Dr. Taufik, Bang Jahmada, saya dan beberapa lainnya ya termasuk juga Faldina Sution itu mendapatkan surat kuasa ya, mendapatkan surat kuasa dari RRT, tetapi mungkin Bang Jahmada hari ini akan mendampingi Rismon ya, untuk wajib lapornya ya, WL itu wajib lapor ya, bukan wanita lain bukan ya, oke ya. Nah, gimana komentar Bang Jahmada? Tadi saya tanya perasaan klien kita, Rismon mengatakan, waduh, dia lama jauh di Bali gitu kan, ongkos lah macam-macam kalau dia wajib lapor melulu kan, nggak tahu sampai kapan ini. Dan yang kedua barangkali apa komentar Bang Jahmada mengenai progres kasus ini ketika tanggal 13 ke sini tuh sudah 21 hari loh, nggak terasa. 21 hari belum ada tanda-tanda tindak lanjutnya. Apakah akan ada pemanggilan saksi ada charge ataukah ahli? Dan yang jangan lupa 5 lainnya itu belum diperiksa sampai saat ini. Hatta sampai saat ini belum diperiksa. Satu ya. Ya, yang Egy Sejana dan lain sebagainya. Nah, ini mic-nya. Silakan Bang Jahmada. Anda kan tahu sudah cara pegang mic kan semalam kan? Pagi Prof. Silakan. Beliau Prof. Untuk progres yang ada di Polda ya, khususnya hari ini kita fokus wajib lapor dari bertiga sebenarnya. Iya. Cuman ya, kemudian bertiga dan bertiga itu sudah sudah dipenuhi nanti ya. Oke, jadi Abang konsentrasi fokus ke Rismon ya. Rismon dulu. Wajib lapor sebentar lagi kita mungkin masuk. Iya. Nah, tadi pertanyaan Prof, udah seperti apa nantinya? Iya. Hari ini tentu kita mengingatkan lagi penyidik atas ahli dan saksi ada cert yang kita ajukan. Oke. Dan satu lagi permohonan gelar perkara khusus. Oke. Nah, jadi saya kira itu program berikutnya ya. Jadi kita nggak usah ke kiri ke kanan terlalu melambung tinggi ke bawah kiri kanan. Jadi kita mengajukan ahli, sudah mengajukan 4 ahli dan satu lagi saksi yang meringankan. Oke. Dan yang paling utama sebenarnya gelar perkara khusus. Asik. Ini ditunggu-tunggu oleh semua pihak tentunya, bukan para hanya tersangka saja, tapi masyarakat tentu melihat juga karena ini akan terjadi suatu hal yang baru menurut saya. Hal yang baru artinya apa yang ditujukan untuk apa tujuannya untuk gelar perkara khusus itu agar mempertemukan stakeholder khususnya terhadap kausa prima itu. Nah, itu puncaknya kan begitu ya Bang ya. Dari ini itu tujuan yang utama. Untuk itu menurut saya tidak begitu mudah Polda Metro Jaya menyetujui itu. Barangkali ada langkah-langkah berikutnya. Apakah nanti ahli dulu yang dipanggil? Kita sudah daftarkan nama-namanya atau saksi yang meringankan. Nah, kita tunggu. Kita tidak bisa mengatur wah ini gitu ke Polda. Kita kan dalam hal ini memohon. Jangan lupa status kita memohon loh ya. Bukan memerintahkan. Jadi kadang-kadang perkataan-perkataan gini perlu
perlu diterjemahkan secara benar. Begitu Prof. Oke. Menurut saya. Oke, luar biasa ya. Jadi karena sudah azan, udah belum? Azan sudah ya? Azan ya. Oh belum ya. Jadi sebentar lagi Bang Jahmada ya. Mengenai wajib lapor bagaimana? Apakah Anda tidak merasa berkeberatan atau bagaimana? Karena klien kita ini jauh juga rumahnya di Bali G sana. Iya Prof, memang wajib lapor ini kan tidak ada ketentuan terbatasnya sampai kapan. Iya. Tapi sepanjang prosesnya masih dalam seperti ini masih pasti wajib lapor. Iya. Nah, itu logikanya begitu kan. Iya. Kecuali kalau sudah ada tangga berikutnya wajib lapor berarti hapus. Masuk tangga berikutnya, step berikutnya. Tapi di satu sisi wajib lapor ini juga bagi klien saya khususnya Rismon barangkali tidak keberatan. Tidak keberatan artinya hanya wajib lapor ke sini sambil melihat perkembangan tentunya. Oke. Tapi soalnya ada konsekuensinya. Kalau ada wajib lapor dihapuskan berarti ada step berikutnya yang harus diikuti. Kan gitu. Tadi dia sih keberatan juga Bang. Keberatannya soal teknis, soal datang ke sini jauh, belum lagi biayanya dan lain sebagainya. Tapi karena itu kewajiban ya dilaksanakan kan begitu. Siap. Wajib lapor Prof. Sebenarnya begini. Kami kuasa hukum atau kita kuasa hukum bisa juga mewakili. Kalau kooperatif ya, artinya bisa melalui pemberitahuan, melalui informasi yang sekarang terbuka, bahwa saya ada wajib lapor, mungkin bisa diterjemahkan seperti itu. Karena perkara ini kan tidak perlu fisik kebencian banget di Polda ini gitu. Tidak perlu fisik ya. Sudah terjadi keakraban yang begitu banyak, begitu terjalin gitu. Jadi tidak harus datang, tidak harus lapor, akan sesuatu di sana. Pokoknya mungkin nanti saya terjemahkan begitu. Ya, cukup bahwa saya berada di sini dan lain sebagainya. Karena kalau mau lari ke luar negeri juga kata Rismon nggak ada duit dia tadi. Lari ke Sumatera juga lagi di posisi banjir, Prof. Mungkin. Nah, di terakhir Sumatera tadi ya, juga. soal gelar perkara khusus ya. Ini memang sebuah permintaan yang sudah di-raise oleh tim Taka ya. Dan kita mengafirmasi saja kan. Ya. Dan kemudian Abang pernah di sana juga ya. Tapi karena Rismon kemudian menarik dari sana, maka itu tetap kita afirmasi sebagai sebuah permintaan ya. Betul, ya. Nah, tetapi saya ingin tanya dari tim Dr. Tifa justru. Apakah gelar perkara khusus itu sesuatu yang diafirmasi juga atau bagaimana? Jangan sampai kemudian kita bilang ada persetujuan tetapi ternyata internal Dr. Tifa karena ini idenya dari tim sebelah ya. Gimana? Ya, kami tanggal 7-8 akan rapat kembali untuk kemudian usulan dari teman-teman ini kan kami pertegas apakah kemudian kita ikut atau tidak. Pada prinsipnya ini kan supaya jelas kan perkara ini kan tidak kemudian mengambang, Prof. Ini tentu saja Pak Muhammad Taufik tanggal 7-8 di Jakarta dan semua tim PH dari Dr. Tifa ini akan berkumpul untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh PH Dr. Rismon tadi, Bang Zakir. Oke, ya, tapi nanti kita juga akan berusaha melakukan rekonsiliasi karena ada PH yang memang ditunjuk bersama ya. Jadi kita lihat. Jadi intinya adalah memang kita akan saling mengafirmasi ya. Dan worry teman-teman semuanya ya, kita bekerja untuk kepentingan klien ya. Jadi bukan kepentingan masing-masing tapi for the name of client ya. Jadi karena this is for the name ya on behalf ya. Jadi karena ini on behalf the client maka jadi tidak ada persoalan lah ya, karena kita ingin yang terbaik. Itu saja sobat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas dong. Keren cadas. Oke.